Silent Night Mystery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bob dari Silent Night Mystery. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel Silent Night Mystery. Jumpa lagi bersama Eko SNM. Saya akan menceritakan sebuah kejadian kisah nyata pada tahun 1993, tepatnya di daerah Sawangan. Ini kejadian kisah nyata yang dialami saya sendiri. Buat yang untuk digarap untuk pembebasan tanah tersebut gitu. Dan masih bujang, dan waktu itu dengan teman saya itu rebutan gadis di situ gitu ya, karena di situ ada satu gadis yang kembang desanya situ gitu, namanya Fatimah. Nah, setelah dari situ saya pun nongkrong lagi di warungnya Pak Kumis. Sekitar jam 5-an ya, jam 5. Waktu itu sore semakin sunyi karena sehabis hujan juga. Hujan tidak deras sih, cuma hujan gitu ya. Karena basah, suasananya lembab, jadi sore itu seperti semakin mencekam daerah situ karena desanya itu banyak pohon-pohon besar juga rindang. Jadi melihat suasananya semakin seperti sangat mencekam gitu. Dan kami pun ngobrol. Teman saya minta izin pada saya mau ke temannya Bang Junet di seberang desa ini ya. Dia pakai mobil harus lewat keluar jalan raya dulu gitu ya. Jalan raya dulu gitu. Kalau lewat yang jalan situ nggak ada karena ada kali gitu ya. Nah, singkat cerita saya nunggu, kata dia paling lama jam 7 udah dijemput kata dia tuh. Karena saya waktu itu percaya sama teman saya itu, saya tungguin, saya ngobrol dengan si bapak yang Pak Kumis itu, Pak. Kata Pak Kumis, Den, kok nggak ini apa? Nggak cepet pulang? Lah kenapa gitu Pak? Enggak, Bapak sih khawatir karena daerah sini rawan terus sepi kalau udah jam 7 lewat itu gitu. Jarang ada yang berani lewat. Oh gitu ya Pak? Dan saya pun mau tutup kata dia tuh. Waduh. Tapi pada waktu itu ada si abang yang 3 orang pegawai yang di pabrik rotan itu menemani saya ngobrol juga. Udah saya temenin deh buat nungguin temen itu. Oh iya Bang, terima kasih. Kasihan kalau ditinggal sendiri, takut ada apa-apa. Dan
Pak Kumis pun akhirnya tutup ya, warung baksonya juga tokonya. Dan waktu itu Pak Kumis pun kirain mau tidur gitu atau istirahat, ternyata dia keluar ikut gabung ngobrol. Dan ngobrol ngalur ngidul, nggak terasa jam 9 malam. Belum datang juga. Waktu itu belum pakai HP ya, pakai pager. Dan saya hubungin teman saya buat cepat-cepat pulang gitu ya. Karena besok pun harus ke tempat kerja lagi, ke sini. Dan juga banyak kerjaan yang harus diselesaikan gitu. Terus si abang dan Pak Kumis itu nanya, Den kok belum datang juga ya temennya? Kasian udah malam gini. Iya nih, saya hubungin gak dibalas-balas nih Pak Kumis sama Bang. Saya semakin khawatir, terus akhirnya saya di sini ada kerabat nggak? Ataupun di tempat lokasi untuk ini? Ada sih, cuman pegawai-pegawai yang bangunan di situ ada kayak bedeng gitu untuk tinggal mereka. Kalau Aden berani di sana, ayo saya antar ke sana, katanya. Waduh, cukup jauh dari sini, kata saya tuh, masuk ke dalam. Oh iya sih, oh yang tempat bapak itu proyeknya itu sangat jauh. Kalau jalan kaki nggak mungkin, kata saya tuh. Dan daerahnya pun kata Pak Kumis dan si abang yang kerja di situ tuh melewatin daerah-daerah yang angker banget katanya. Ada sebuah makam udah tua banget gitu ya di situ tuh pinggir jalan, katanya situ tuh sangat angker, nggak ada yang berani kalau lewat situ katanya. Dan akhirnya kalau daerah deket-deket sini ada sih, kata saya tuh, si Neng yang rumahnya masuk ke gang sini, tahu nggak Pak? Oh iya tahu. Ya udah ke situ aja, tungguin di situ, kata, lebih enak kan, nanti ada penerangan juga, bisa ngopi dulu juga di situ sambil nungguin. Ya boleh, tapi saya antar ya, Den, kata si bapak itu. Boleh. Terus si abang-abang itu juga nganterin kita, jadi berempat kita, berlima dengan saya ya, dianterin ke tempat si Neng. Dan saya pun bertamu ke si Neng dan diterima dengan baik oleh orang tuanya. Singkat cerita, kita ngobrol ngalor ngidul sampai jam 11 belum pulang juga. Saya memaksakan diri ingin pulang gitu ya, tapi sama orang tuanya nggak boleh, udah nginep saja di sini karena daerah sini rawan, selain rawan begal juga ya, daerah sini angker katanya, jarang ada yang berani keluar dari rumah kalau apalagi jam segini. Dan saya pun sangat resah dan bingung. Saya keluar dengan rasa bingung. Saya melihat ke depan rumah itu berupa kebun ya, tanaman. Packing sama ini ya, rumput gajah, karena daerah Sawangan itu terkenal dengan bercocok tanam untuk dijual, yaitu tanaman rumput packing dan rumput gajah ya. Malam itu suasana semakin mencekam.
dengan suara jangkrik, kadang terdengar suara tokek juga. Sayup-sayup terdengar suara lolongan anjing dari kejauhan. Terus saya pun agak bergidik gitu ya bulu kuduk saya. Terus saya masuk ngobrol lagi dengan orang tua si Neng. Dengan si Nengnya kita ngobrol. Karena saya memaksakan diri, saya minta antar ke si Neng. Neng yuk antar ke tempatnya Bang Junet. Tahu nggak tempatnya? Karena saya harus pulang. Dan banyak kerjaan yang harus dikerjakan pada hari malam ini juga harus diselesaikan. Kalau tidak juga nanti kena tegur sama bos gitu ya. Jadi saya memaksakan untuk mencari teman saya. Tadinya si Neng sempat menolak karena takut katanya. Karena di daerah sini tuh sangat angker, apalagi yang mau dilewatin ke tempat Bang Junaid itu sangat angker kata si Neng, juga kata orang tuanya. Tapi waktu itu saya karena nggak pernah ada rasa takut gitu ya. Nggak usah takut Neng, kan ada AA, abang, yuk kita ke tempat Bang Junaid. Saya harus pulang soalnya. Dan dompet saya pun ada di laci mobil kata saya. Oh ya udah deh Bang, yuk diantar sama Neng. Ya, dan orang tuanya pun karena merasa kasihan ke saya juga mungkin ya dipersilakan, cuman jaga diri ya karena daerahnya rawan kata dia tuh. Dan saya pun berangkat dengan si Neng menyusuri jalan setapak di depan rumahnya itu, di kebun yang tanaman packing dan tanaman gajah. Cuman banyak pohon besar-besar juga. Di situ banyak juga pohon bambu, juga pohon randu banyak. Konon katanya di pohon randu itu ada penunggunya, kata warga di situ. Jadi kalau lewat harus permisi ataupun gimana. Nah, lalu kita pun berjalan di keheningan malam yang mencekam. Apalagi suasana sehabis hujan, udara sangat lembab, jalan pun sangat licin karena habis hujannya. Kami berjalan tertatih-tatih, kadang terpeleset. Pas di tengah-tengah kebun itu ada sebuah rumah. Dalam keheningan malam bersama si Neng. Si Neng sudah ketakutannya. Dia memegang saya dengan erat sekali. Tiba-tiba bulu kuduk saya dan badan saya seperti berdiri semua gitu ya, bulu-bulu saya. Terdengar suara lolongan anjing yang sangat-sangat mengerikan. Wah, dalam pikiran saya, wah, ini bakalan
ada yang nampakin nih. Ya, masa bodoh, yang penting saya harus ke tempat Bang Junet. Tapi tidak disangka saya mau melangkah, kok kaki saya seperti dipantek di tanah itu. Badan kayak kaku. Mau berjalan, serasa ada yang mantek kaki saya. Tiba-tiba si Neng mendahului saya, mendekat, dan dia tahu-tahu kayak mendekati seseorang yang lagi berdiri di samping rumah tersebut. Dan saya berpikir secara logika, masa sih ada orang di tengah malam begini sendirian berdiri di samping rumah. Kalau memang dia mau berdiri atau lagi melihat suasana malam hari, pasti di depan rumah, nggak mungkin di samping. Di situ saya berpikir, jangan-jangan ini apakah begal atau apa, tapi nggak mungkin. Sosoknya seperti wanita tapi tinggi, dari jauh aja tinggi banget, melebihi tinggi saya. Saya semakin bergidik, badan saya semakin gemetar. Saya pingin lari tapi kayak terpantek kaki saya. Saya panggil si Neng tapi lidah saya seperti keluh. Dan saya memanggil Neng, Neng, tapi dia tidak mendengarkan. Begitu si Neng sampai di samping orang tersebut, si Neng menggapai tangannya dan bilang, "Mbak Tarsi, lagi ngapain? Mbak Tarsi, lagi ngapain?" Tiba-tiba yang disebut Mbak Tarsi itu melihat ke si Neng dan ke saya. Sontak saya terkejut, pingin lari, tapi kaki serasa kaku, serasa dipantek. Si Neng menjerit, "Memedi, Memedi, Memedi." Dia lari ke arah saya dan menggapai tangan saya. Dan tiba-tiba yang tadinya saya seperti kaku, seperti terpantek di tanah itu, tiba-tiba saya lari tunggang langgang. Secara logika pun jalan itu sangat licin karena habis hujan. Kita berdua berteriak di tengah kebun itu sambil lari tunggang langgang. Begitu nyampe di rumah itu, lampu dibukakan pintu, si Neng langsung pingsan. Saya lari dari belakang itu, saya nggak melihat kalau palang pintunya itu lebih rendah dari saya. Saya kehantam, kepala saya kejungkal dan pingsan. Setelah itu terus saya dibangunkan dan dikasih air putih hangat. Lalu saya suruh bercerita. Si Neng mau cerita masih gugup dan nangis dengan keras. Akhirnya saya bercerita kejadiannya begini. Nah, kata saya juga kan, jangan pergi malam-malam, jangan memaksakan diri. Saya kan udah bilang ke Naeko, suruh besok saja pulangnya. Biarin temen nanti juga kan kesini ngejemput besok ataupun pagi, kata si bapak.
juga, kata tetangga situ. Ya udah sekarang istirahat, kata tetangga-tetangga situ. Hati-hati ya, kata tetangga. Iya, makasih kok Bang semuanya. Terima kasih sudah mau jenguk saya. Ya, sama-sama. Dan akhirnya saya ngobrol dengan orang tuanya si Neng. Dan saya pun disuruh nginap di rumah itu. Dan saya disuruh tidur di kamarnya si Neng dan si Neng tidur di kamar adiknya. Tapi saya menolak karena kejadiannya itu pas di depan rumah kan ya, kebunnya itu gitu. Memang agak jauh dari rumah itu, kebunnya tuh luas banget gitu ya. Dengan kejadian itu emang jauh, cuman karena trauma dengan kejadian itu saya merasa ketakutan. Apalagi pintu mau masuk ke kamarnya itu harus keluar dulu gitu. Jadi seperti kamarnya itu seperti pavilion gitu ya. Dia ada ruangan khususnya itu, ruangannya itu kamarnya itu menjorok ke depan, terus pintunya itu ada di luar gitu. Terus kata si bapak, udah saya antar yuk. Enggak Pak, saya kalau sendiri kayaknya masih trauma, nggak bisa. Ya udah temenin sama si Neng aja. Iya baik Pak. Dan akhirnya saya ditemenin sama si Neng juga. Dan malam pun menjelang pagi, tetapi suasana semakin mencekam. Sekitar jam 1:30, suasana di luar begitu hening dengan suara jangkrik, juga kadang-kadang suara toke berbunyi. Sewaktu kita ngobrol, suara lolongan anjing itu terdengar lagi dari kejauhan dengan lolongan yang sangat mengerikan. Saya mendengarnya, tapi si Neng nggak mendengar. Saya bertanya, Neng, kamu dengar nggak suara lolongan anjing? Enggak Bang. Beneran? Iya. Udah Abang jangan terlalu berhalusinasi lagi ya. Yuk kita istirahat aja. Enggak Neng, Abang nggak bisa istirahat. Kita begadang aja ya sampai pagi. Oh ya udah, Neng temanin ya. Sewaktu kita ngobrol, si Neng tiba-tiba mendekatin saya dan memeluk saya erat-erat. Ada apa Neng? Bang, Neng takut. Takut apa? Neng denger ada yang manggil-manggil Neng. Ah, yang bener. Beneran. Malah pintu ada yang ngetuk. Ah, ngaco kamu. Beneran. Abang emang gak denger ada yang ngetuk? Enggak dengar. Masa sih ada yang ngetuk? Beneran. Ah, mungkin bapak kali. Kalau bapak yang ngetuk, pasti ada suara manggilnya itu suara bapak, bukan suara cewek. Ah, yang bener. Beneran Bang. Ah, jangan ngada-ngada Neng. Abang jadi takut nih. Iya, Neng juga takut. Dia manggil-manggil Neng kayak begini.
dengan suara yang mengerikan, kata si Neng, memanggil-manggilnya. Bang, Neng benar-benar takut bang. Ayo panggil bapak bang. Iya Neng. Karena ruangan itu pun bersekat kayu gitu ya, setengah tembok dan setengah kayu gitu ya, dengan apa sih? Kalau di kampung tuh apa sih namanya tuh, bilik gitu, kalau kata orang Sunda tuh bilik gitu, yang dari apa sih, ini ini bambu gitu ya, kulit bambu gitu yang disambung-sambung gitu, yang dijadiin nanti jadi dinding. Dan kita pun gedor-gedor bapak kamar, dan si bapak berkata, ada apa? Den, ini Neng ketakutan Pak, pengen kesana. Ya udah, ya saya juga, ya kita berdua ketakutan kayak diteror terus Pak. Ya udah di sini aja, biar aman. Kata. Nah, akhirnya saya pun disuruh tidur di dalam ya, nggak di kamar sini. Tidur di dalam, di ruang tamu. Saya ditinggalin sendirian. Waduh, Pak jangan ditinggal. Ya nggak apa-apa, kalau di sini kalau udah di ruang tamu aman kok, kata si bapak. Oh ya udah. Dan si Neng pun tidur di kamar adiknya. Karena kalau nungguin saya juga kasihan ya di luar. Dan saya udah disediakan kasur, juga selimutnya, tapi selimutnya pakai spray ya. Tidak lama setelah mereka masuk, sekitar 10 menit, suasana hening kembali. Tiba-tiba lampu di rumah mati. Saya panik di situ karena gelap sekali. Saya teriak tapi nggak ada yang dengar. Saya seperti berteriak tapi mereka seperti tidak mendengar. Akhirnya saya menutup diri memakai selimut yang dari spray. Sekujur tubuh saya tutupin. Sayup-sayup saya mendengar desahan yang memanggil nama saya di kuping saya, persis sebelah saya. Saya aneh, kok dia tahu nama saya? Kalau si Neng nggak mungkin suaranya kayak gitu. Saya semakin menggigil, semakin ketakutan. Sekujur tubuh saya bersimbah dengan keringat seperti diguyur hujan. Dia memanggil saya dan berbisik di telinga saya. Di situ saya semakin ketakutan. Saya berteriak sekencang-kencangnya, tapi tidak ada yang bangun. Badan semakin menggigil. Tiba-tiba seperti tangan masuk ke dalam spray yang dibikin saya sebagai selimut itu, yang menutupi badan saya semuanya. Sebuah tangan tiba-tiba memegang kaki saya. Itu dinginnya melebihi dingin es.
Saya semakin berteriak, tapi tidak ada yang bangun. Tapi tiba-tiba dari kamar, bapak dan ibu keluar kamar menghampiri saya juga si Neng, membawa lampu cempor ya, lampu yang kalau di kampung kan kalau nggak ada listrik itu selalu pakai gitu ya, lampu yang pakai cempor gitu. Dan saya sampai berteriak, jangan. Dan kata si bapak, sadar Den, sadar, ini bapak sama ibu juga Neng. Akhirnya saya tersadar. Lalu saya berdoa, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan waktu itu Bapak pun memberikan air minum pada saya. Kata mereka, ya sudah Pak, ditemanin saja sampai pagi, kasihan lihat baju dan celananya sampai basah kuyup seperti habis kehujanan, kata tetangga-tetangga itu. Dan mereka pun pamit untuk beristirahat kembali. Dan saya pun ditemanin bapak dan ibu juga si Neng. Terus saya di ngajiin biar nggak ada yang ganggu. Saya tertidur dan setelah itu saya dibangunkan pagi-pagi. Yang namanya basah kuyup, keringat oleh keringat itu sampai kering kembali gitu ya. Dan pagi-pagi pun saya ngopi di pelataran rumah ya. Dan banyak tetangga yang pada datang ngobrol. Dan mereka bercerita kalau di sini tuh jangankan malam, tengah malam, jam 5 pun suka ada yang diliatin. Kita juga sering diliatin katanya. Kayak ada seekor anjing, tapi anjingnya aneh gitu. Kalau kita usir tuh mukanya berubah jadi kayak muka setan katanya. Terus kadang ada yang anjing tapi kepalanya kepala manusia katanya. Udah gitu bertanduk dan matanya menyeramkan katanya. Sering kayak gitu katanya. Nah, setelah itu saya pun dijemput oleh teman saya. Teman saya malah ngetawain saya dengan keadaan saya, mungkin pucat dan kucel lah gitu ya, berantakan gitu, baju yang lusuh, muka pucat, rambut juga. Dan saya marah-marah sama mereka. Ya, dia pun minta maaf dan dia katanya nyoba ngerjain katanya, berani nggak katanya. Karena memang saya sering ngobrol kalau saya tuh nggak pernah takut dengan hal kayak gitu. Itu pengalaman saya awal-awal dilihatin dan diteror yang sedemikian rupa sampai saya benar-benar trauma gitu ya. Dan kejadian ini pun ya sampai saya ke Jakarta pun saya diteror terus gitu. Tapi ceritanya di lain kesempatan, oke? Cukup sekian dulu cerita kisah nyata saya sewaktu di daerah Sawangan ya, di mana tempat proyek saya gitu. Dan nanti
kelanjutannya pun ada cerita yang sangat seram juga, keadaannya di proyek, dan itu juga ada memakan korban dari pegawai kita. Simak kelanjutannya di sesi kedua ya. Cerita misteri, cerita kisah nyata dari SNM. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Dukung channel kami dengan cara share, like. Yang belum subscribe, tolong tinggalkan subscribe, dan jangan lupa tombol loncengnya diaktifkan agar kalian bisa mengikuti cerita-cerita kami, ya, cerita-cerita misteri, kisah nyata di Indonesia maupun di luar negeri ya. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih buat para moderator, juga para subscriber SNM. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Juga subscriber SNM yang berada di luar negeri, terima kasih yang sudah mendukung juga. Thank you very much. Dan sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.